menggunakan senjata tajam untuk menyerang lawannya. Salah satu korban juga tampak terluka akibat penyerangan. Warga terlihat tak berani melerai aksi penyerangan yang dilakukan sejumlah remaja menggunakan sepeda motor ini. Aksi tawuran bersenjata tajam semacam ini disebut semakin sering terjadi di kota Jambi dalam beberapa bulan terakhir. Warga pun resah dengan kelompok-kelompok geng motor yang kerap membuat onar. Warga berharap polisi dapat menjaga ketertiban dan keamanan warga dengan menangkap komplotan geng motor yang meresahkan ini. Bus rombongan ziarah Wali Songo dari Ngawi dilaporkan tersesat di jalan sempit di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu kemarin. Bus yang seharusnya menuju makam Sunan Muria di Kudus ini malah nyasar di jalan perbatasan Desa Bageng dan Desa Pelukaran, Kecamatan Gembong. Peristiwa ini pun viral di media sosial. Tersesatnya bus ini diduga karena supir yang baru pertama kali melewati jalur tersebut mengikuti petunjuk dari Google Maps. Padahal jalur yang biasa digunakan untuk bus besar menuju Kudus bukanlah jalur ini. Bus yang tersesat ini belakangan dibantu warga dengan ditarik menggunakan truk untuk bisa keluar dari jalan sempit pada Kamis pagi. Warga di Jalan Lintas Cikampak tampak gembira menikmati gumpalan asap dingin yang keluar dari truk pengangkut oksigen cair yang berhenti di Jalan Lintas Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Warga pun ramai-ramai mengabadikan momen ini untuk diunggah di media sosial. Menurut informasi warga, truk pengangkut oksigen ini terpaksa berhenti lantaran sejumlah tabung mengalami kebocoran. Petugas memastikan truk dan muatannya dalam keadaan aman, meskipun tabung oksigen yang diangkutnya sempat mengalami kebocoran. Insiden ini juga tidak mengganggu arus lalu lintas di daerah ini. Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Pagi. Halo, selamat pagi. Dan selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita 1 Pagi bersama saya Syed Mansur. Dan saya Dev Nirvana. Ada sejumlah informasi menarik dari dalam negeri, mancanegara, sampai informasi terbaru dari dunia olahraga yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan kita langsung ke informasi pertama. Informasi pertama hari ini, Dev, ada hujan deras yang mengguyur Jakarta pada Kamis kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah. Di perumahan Pondok Karya, Jakarta Selatan, warga terpaksa dievakuasi pada Kamis malam karena banjir mencapai 1,5 meter. Nah, ini dia. Jadi memang harus kita waspadai juga ya bahwa situasi di musim hujan ini, hujan belakangan juga cukup deras. Betul. Potensi banjirnya ada selalu. Jadi kalau sudah mulai nampak hujan, sepertinya untuk sebagian orang mungkin merasa senang, tapi di sebagian lainnya malah jadi was-was karena itu ya. Makanya harus tetap waspada para masyarakat, diimbau ini ya. Betul. Dan selanjutnya pemirsa, kebakaran melanda restoran siap saji di Salatiga, Semarang, Jawa Tengah pada Kamis malam. Kebakaran ini diduga akibat adanya kebocoran gas. Si jago merah dengan cepat menghanguskan seluruh restoran. Nah, ini dia ya. Kalau di dapur gitu kita juga harus sensitif juga nih soal aroma terutama. Karena kan gas ini kan sebenarnya mudah untuk dideteksi begitu ya. Ketika kemudian ada kebocoran, kita pasti langsung tahu. Dan kebanyakan kebakaran ini paling banyak disebabkan juga oleh tabung gas yang bocor ya. Nah, itu dia. Jadi kita harus benar-benar hati-hati kalau misal sudah tercium aroma itu. Nah, kalau dari olahraga ada informasi apa hari ini, Dev? Nah, kalau dari dunia olahraga nih, Said, kita punya informasi dari beberapa pemain timnas yang berkarir di Eropa sana, terutama yang ada di Italia, di Serie A. Jadi ada kiper timnas Emil Audero yang sudah kembali bermain usai cedera dan juga langsung menang bersama dengan Cremonese. Sementara di dini hari atau tadi malam, JZ alias Bang Jai bermain penuh bersama Sassuolo dan berhasil meraih 3 poin. Kabar yang menyenangkan tentunya untuk kita yang ada di Indonesia. Paling tidak kita tahu bahwa pemain-pemain kita di sana bisa bermain kembali. Mungkin ada yang bisa cedera, ada juga yang baru saja memenangkan pertandingan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menambahkan semangat kita juga di hari Jumat ini. Dan langsung saja pemirsa, kita saksikan Berita 1 Pagi selengkapnya di Berita 1. Bersatu menginspirasi.
Sebuah restoran cepat saji di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sidoarjo Lor, Kecamatan Sidoarjo, Kota Salatiga terbakar Kamis malam. Salah satu karyawan restoran menyebut kebakaran terjadi sejak pukul 19.05 berawal dari area dapur. Saat itu karyawan restoran sedang menggoreng ayam di dapur dengan deep fryer. Lantas api tiba-tiba membesar, diperparah dengan kebocoran salah satu dari 3 tabung gas yang ada di bawahnya, sehingga api langsung menjalar dari dapur hingga menghanguskan seluruh restoran. Itu kan ya pertamanya mati, terus kan dicopot kan, terus habis itu langsung gasnya, gasnya itu kan ada saluran api juga, terus langsung meledak gitu. Berarti satunya dihidupkan, satunya dibuka mati. Mbak? Mati tapi terus kan dibuka, itu langsung awas. Yeah. Bocor salah satu tabungnya. Bocor. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi untuk memadamkan api. Butuh 5 unit mobil pemadam kebakaran dari Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang untuk menuntaskan proses pemadaman. Ya, tidak ada. Ini Salatiga 3 unit, Kabupaten Semarang 2 unit. Mas, tadi kan api sempat membesar, Mas. Ya. Membakar apa saja, Mas? Akhirnya bisa Bakar semuanya, Mas. Bakar apa itu satu ruko semuanya, seisinya. Yang pertama dapur, Mas? Ya. Yang pertama dapur. Titik awal dari dapur apa gimana? Dari dapur. Kebakaran berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam tanpa kendala berarti. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena kebakaran terjadi saat kondisi restoran sedang sepi, sementara kerugian ditaksir mencapai 45 juta rupiah. Hanes Walda, Berita 1, Salatiga, Jawa Tengah. Informasi berikutnya, pemirsa, sebuah rumah tinggal berlantai 2 di kawasan Asrama Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur ludes terbakar pada Kamis sore. Api diduga berasal dari korsleting listrik di lantai 2 bangunan. Meski tidak ada korban jiwa, kobaran api sempat membuat warga sekitar panik. Beginilah suasana saat api membakar sebuah rumah kosong di Asrama Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Kamis sore. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan rumah berlantai 2 tersebut. Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal karena kobaran api terlalu besar. Material bangunan berupa triplex dan kayu membuat api cepat menyebar ke seluruh bagian rumah. 6 unit mobil pemadam kebakaran dengan 30 personil dikerahkan ke lokasi. Petugas langsung berjibaku memadamkan api dan mengisolasi titik perambatan agar tidak menjalar ke rumah lain di sekitar asrama. Kurang dari 1 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena rumah dalam kondisi kosong saat kejadian. Akibat kebakaran ini seluruh bagian rumah hangus terbakar. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kejadian itu nyala, terus saya ke belakang sono tuh pintu rumah kosong itu udah triplek semua, udah dibuka pintu dapurnya udah nyala api semua itu. Warga juga orangnya udah nggak nempatin, orangnya bekas polwan itu rumah kosong bekas dapur itu. Jadi seolah-olah itu udah kosong, mungkin listriknya masih nyala itu konslet kali mungkin. Itu seluruh itu tingkatnya itu triplek semua, makanya udah cepet apinya udah gede itu loh istilahnya. Ada pusing tadi, udah berapa botol aja itu masih nyala. Akhirnya kita minta hubungin Blambir udah biar dihubungin udah gede banget. Untungnya kanan kirinya itu tembok, kalau triplex semua bisa merembet kemana-mana. Posisinya jadi dia rumah kosong, hanya ditempatkan jika masak aja. Jadi itu diperuntukkan untuk dapur, tapi rumahnya berbeda. Dia tinggalnya di samping rumah tersebut. Dugaan sementara itu katanya dari korsleting listrik lantai 2. Untuk korban tidak ada sama sekali, korban 0. Untuk kesulitannya mungkin tidak ada ya, karena akses saja yang sempit. Tapi alhamdulillah ya berkat dibantu hujan juga, berkat kita sigap dalam menangani ini juga. Pemirsa, 3 orang karyawan sempat terjebak dalam kebakaran yang melanda ruko 3 lantai yang jadikan mes karyawan warung bakso di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga kebakaran dipicu oleh korsleting listrik dari kipas angin di salah satu ruangan. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah toko 3 lantai yang dijadikan mes karyawan warung bakso di kawasan Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Api berkobar hebat diikuti asap tebal yang mengepul dari lokasi kebakaran. Insiden ini sempat membuat 3 karyawan terjebak di lantai 3 hingga akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Peristiwa bermula saat ketiga karyawan tengah beristirahat di lantai paling atas bangunan yang terletak di Jalan Kerekot 2, Pasar Baru.
Mereka mendapati asap tebal muncul dari sebuah kipas angin yang diduga mengalami korsleting listrik. Upaya pemadaman manual gagal dan api dengan cepat menjalar ke seluruh bagian bangunan. Material bangunan dan barang-barang yang mudah terbakar membuat kobaran api semakin membesar. Ketiga karyawan akhirnya berhasil keluar menyelamatkan diri sebelum api membakar seluruh ruangan. Sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran dengan 30 personil dari suku dinas Gulkarmat Jakarta Pusat dikerahkan ke lokasi. Setelah hampir 1 jam, api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Cuma kita dari sisi kita langsung kita udah bawa tabung pemadam kebakaran Pak ke atas, tapi cepat meluas jadi tabung pemadam kita nggak mengcover sepertinya Pak. Nah, baru salah satu rekan saya hubungin pemadam kebakaran tadi Pak. Berarti hanya di lantai 3 aja ya Pak? Atau seperti apa? Awal mulanya ya Pak ya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Kamis malam menyebabkan banjir di sejumlah wilayah di Jakarta Selatan. Kali Mampang meluap merendam permukiman warga di kawasan Pondok Karya. Ketinggian banjir mencapai lebih dari 1 meter. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta pada Kamis malam menyebabkan Kali Mampang meluap. Akibatnya permukiman warga di kawasan Pondok Karya, Jakarta Selatan terendam banjir dengan ketinggian di beberapa titik mencapai lebih dari 1 meter. Aktivitas warga lumpuh total akibat banjir ini. Sebagian warga yang rumahnya terendam banjir lebih dari 1 meter terpaksa dievakuasi menggunakan perahu karet oleh petugas BPBD dan relawan. Kita nggak bisa memprediksi. Kadang panas, nanti kalau hujan, kalau sekali kemarin itu sebenarnya udah banjir juga. Tapi tidak setinggi ini, tidak sedalam ini, begitu. Hingga Jumat dini hari petugas masih berjaga di permukiman ini untuk membantu evakuasi warga dan penyaluran bantuan warga yang terdampak banjir. BPBD DKI Jakarta mengimbau masyarakat agar tetap waspada mengingat curah hujan diperkirakan masih tinggi dalam beberapa hari ke depan. Roy Adriansah, Berita 1, Jakarta. Masa banjir juga merendam kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sementara di Jakarta Timur, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur yang sudah menjadi langganan banjir, dampaknya seluruh kegiatan bahkan sempat terhambat. Hujan deras yang melanda ibu kota pada Kamis sore mengakibatkan aliran Kali Krukut meluap dan merendam kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Aktivitas warga di kawasan Kemang lumpuh diterjang hujan deras. Tingginya intensitas hujan mengakibatkan Kali Krukut meluap, bahkan pekerja yang berada di area pertokoan serta rumah di sekitarnya terjebak sambil menunggu proses evakuasi oleh tim SAR. Mereka dievakuasi dengan menggunakan perahu karet ke tempat yang aman dari banjir. Dan untuk mengantisipasi terjadinya korsleting listrik, aliran listrik di sepanjang kawasan Kemang Raya dipadamkan sementara. Saat itu kondisi yang gelap gulita menambah kegelisahan warga yang menunggu bantuan evakuasi. Untuk saat ini relatif ya ketinggian air karena memang kan dekat dengan kali. Untuk di tengah itu kurang lebih sampai seleher orang dewasa. Dan untuk mempercepat pengurangan dari debit air banjir ini, ada dari pompa BKSDA untuk menyedot air kali ini sehingga tidak lama untuk genangan airnya. Dari beberapa titik ini sudah banyak kolaborasi dari pemerintah, dari lembaga, organisasi maupun perorangan sudah mengcover beberapa titik di wilayah Jakarta Selatan. Saat ini Basarnas berada di Kemang atas permintaan dari warga yang berada di sekitaran Wisma Agung, sekitaran 30 orang yang memang masih terjebak dan belum terevakuasi. Makanya kami turun ke sini dengan kekuatan personil, kurang lebih ada 7 personil untuk evakuasi di Wisma Agung dan nanti lanjut untuk membantu warga dan para pekerja yang ada di sekitaran Wisma Agung. Sementara itu di kawasan Jalan Kerja Bakti, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, hujan sudah menderas sejak Kamis sore dan itu berdampak pada permukiman warga yang tergenang air.
ketinggian air bervariasi, mulai dari 10 hingga 50 cm. Air ini naik dari jam berapa, Pak? Kalau dari jamnya ya paling baru setengah jam yang lalu dah. Ini gara-gara apa, Pak, banjir di permukiman Bapak ini, Pak? Ya, biasanya kalau agak lama sih hujannya ya banyak kayak gini, tapi ntar kering lagi. Tapi sering sih dari kali. Kali apa luap dari kali, terus ditambah hujan deras gitu ya, Pak? Iya. Meskipun banjir di kawasan ini tidak berlangsung lama, warga berharap pemerintah segera dapat mengatasi banjir. Warga terdampak mengaku sangat kerepotan dan terganggu ketika membersihkan rumah mereka dari sisa-sisa banjir. Tim Liputan, Berita 1. Dan bisa kita langsung saja memantau kondisi banjir di Jakarta pagi ini. Ada rekan kami, jurnalis Berita 1 Aulia Rahman dan juru kamera Gilang Rahmat di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Aulia. Bagaimana kondisi terkini di tempat Anda melaporkan saat ini? Apakah masih terjadi banjir atau bagaimana pantauan di sana? Ya baik, Said dan juga pemirsa Berita 1 dapat kami laporkan saat ini kami sedang berada di daerah kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dan memang dari pantauan kami di lokasi hingga sekitar pukul 4.46 waktu Indonesia Barat pagi hari ini, kondisi di tempat kami meliput ini terpantau sudah mulai surut begitu daripada genangan air yang sempat memang menggenangi di daerah kawasan Kemang tempat kami meliput saat ini begitu. Dan memang dari pantauan kami di lokasi ini masih ada sisa-sisa lumpur yang berada di area sekitar jalanan tempat kami meliput, sisa bawaan daripada banjir yang memang sempat terjadi di daerah kawasan Kemang ini semenjak hujan pada kemarin sore hingga malam hari kemarin, Kamis tepatnya seperti itu. Dan memang kalau dari pantauan kami juga ini masih ada terlihat ini dari saluran air begitu yang meluap, namun memang tidak cukup besar begitu tingkat airnya begitu, namun masih ada titik-titik air begitu yang meluap begitu, hanya saja memang tidak terlalu signifikan seperti itu. Sementara dari pantauan kami di lokasi juga masih ada maksud kami sejumlah warga yang tengah bersih-bersih, sejumlah warga sekitar ini yang tengah bersih-bersih begitu untuk membersihkan daerah tempat di sekitar sini untuk melakukan bersih-bersih begitu pasca tempatnya ini digenangi oleh air banjir begitu. Dan memang dari pantauan kami juga sudah ada sejumlah personel PLN begitu yang sempat turun langsung ke lokasi di sekitar lokasi tempat kami meliput ini guna untuk mengamankan daripada gardu-gardu listrik yang berada di sekitar lokasi Kemang ini. Dan memang dari petugas dari kelistrikan dari PLN ini telah melakukan bersih-bersih sekaligus juga mengecek alat-alat maupun juga gardu listrik yang ada di sekitar lokasi ini guna memastikan kelayakan daripada alat-alat tersebut. Dan memang dari informasi yang kami terima pasca sempat digenangi banjir ini sempat terjadi pemadaman begitu di daerah sekitar sini sebagai upaya pencegahan begitu untuk mengantisipasi terjadinya banjir ini. Hanya saja memang dari pantauan kami di lokasi ini hingga sekitar pagi hari ini aliran listrik di tempat kami meliput ini sudah kembali normal begitu, di mana memang lampu-lampu maupun juga tempat-tempat gedung maupun juga ruko-ruko begitu tempat kami meliput ini telah kembali menyala begitu listriknya, sehingga arus aliran listrik ini kembali normal seperti sedia kala begitu. Dan memang sebagai tambahan informasi juga dari sejumlah warga begitu yang sempat kami wawancarai, memang yang sempat kami minta informasi begitu, memang genangan air ini yang berada di lokasi ini cukup tinggi begitu, mengingat hujan yang terjadi pada kemarin sore hingga malam hari seperti itu. Dan memang hanya saja memang untuk genangan air di sekitar kawasan Kemang ini diketahui sudah surut begitu sejak sekitar dini hari tadi sekitar pukul 2:30 pagi hari ini seperti itu. Said. Baik, tapi saya lihat di belakang Anda dan beberapa visual yang Anda kirimkan ini masih ada beberapa genangan air di jalanan begitu ya. Apakah artinya jalan ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan, Aul? Dan
tadi Anda mengatakan juga ada masih banyak lumpur-lumpur yang meski tengah dibersihkan oleh masyarakat. Jalan-jalan ini sudah bisakah dilalui hingga pagi ini? Ya baik, Said dan juga pemirsa, memang dari pantauan kami untuk arus lalu lintas di sekitar tempat lokasi kami meliput di kawasan Kemang ini sudah kembali normal seperti itu. Hanya saja memang dari pantauan kami ini jalanan di sekitar ini cukup licin begitu, mengingat masih adanya sisa-sisa genangan air maupun juga sisa-sisa lumpur dan yang masih berada di sekitar jalan ini, sehingga memang dari beberapa kendaraan yang kami pantau lalu lalang di sekitar tempat kami meliput ini sempat menurunkan begitu laju kecepatan mereka guna mengantisipasi terjadinya untuk sebagai langkah antisipasi seperti itu. Dan memang sementara untuk arus lalu lintas ini dari pantauan kami memang sudah kembali normal begitu, sudah ada cukup ramai, sudah ada beberapa kendaraan bermotor baik itu roda 2 dan juga roda 4 begitu yang lalu lalang di sekitar tempat lokasi kami meliput ini, dan memang tidak ada juga rekayasa lalin maupun juga sebagainya di tempat kami meliput ini, mengingat memang situasi di lokasi tempat kami meliput ini cenderung sudah cukup kondusif begitu, sudah cukup kondusif, dan juga untuk arus lalu lintas pun sudah lancar, dan genangan air pun juga tidak ada yang tingkatnya ini tingkat air dengan tingkat air signifikan begitu, sehingga tidak perlu lagi untuk dilakukan rekayasa dan sebagainya begitu. Dan memang hanya saja memang sebagai langkah antisipasi dari sejumlah pengendara kendaraan bermotor yang kami pantau ini tetap menurunkan laju kecepatan kendaraan mereka begitu, mengingat memang jalanan ini masih ada sejumlah titik-titik genangan air maupun juga lumpur yang tersisa dari bawaan banjir beberapa waktu lalu. Said. Baik, kalau jalan-jalan di Kemang yang sempat terendam banjir saat ini sudah bisa dilalui kendaraan, lalu lintas sudah normal juga. Terima kasih laporan Anda, Aulia Rahman, melaporkan langsung dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, masih dari Jakarta Selatan, pohon tumbang akibat hujan deras menimpa sejumlah mobil di Jakarta Selatan kemarin. Seorang pengemudi tewas dan lainnya mengalami luka-luka hingga harus dirawat di rumah sakit. Selain itu, pohon tumbang ini juga mengakibatkan kemacetan parah di Jalan Dharma Wangsa hingga Fatmawati. Akibat hujan deras dan angin kencang, sebuah pohon tumbang dan menimpa sejumlah mobil di Jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis sore. Insiden ini mengakibatkan 2 warga menjadi korban. 1 korban mengalami luka-luka, sementara 1 orang lainnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban berada di dalam mobil saat peristiwa terjadi. Petugas baru berhasil mengevakuasi seluruh pohon yang melintang di badan jalan menjelang Kamis malam. Proses pembersihan berlangsung sekitar 2 jam hingga seluruh sisa ranting dan potongan batang pohon berhasil disingkirkan dari badan jalan. Meski jalur telah kembali dibuka, arus lalu lintas di kawasan Dharma Wangsa sempat mengalami kemacetan parah. Antrian kendaraan mengular dari arah Panglima Polim menuju Dharma Wangsa serta dari Jalan Wijaya menuju Fatmawati. Sampai saat ini jalan ini sudah bisa dilalui dari Antasari ke Dharma Wangsa. Sebaliknya pun dari Dharma Wangsa ke Antasari sudah bisa diaksesnya, sudah bisa dilalui. Tiba pohon tumbang terjadi tepatnya yang ada di depan rumah sakit RSK Dharma Wangsa. Jadi sudah diantisipasi, sudah dilakukan pembersihan sama BPSU, Dinas Kebakaran, dan dibantu sama yang berwenang lah, Lurah, Babinsa, Babinsa. Petugas mengimbau para pengendara untuk tetap berhati-hati saat melintas mengingat kondisi jalan masih basah dan beberapa titik terdapat genangan banjir. Roy Ardiansyah, Berita 1, Jakarta. Sementara pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penanganan banjir di ibu kota akan cepat dilakukan. Ia juga memastikan seluruh pompa air sudah disiagakan untuk menangani banjir Jakarta. Jadi semua genangan di Jakarta ini pasti ada, nggak mungkin hujan terus nggak ada genangan sama sekali. Tetapi Jakarta akan merespon dengan baik dan cepat. Seperti yang saya janjikan berulang kali, kemarin sebelum hujan, semua air saya minta untuk dipompa. Jadi sumber daya air sekarang ini 600 pompa yang kemarin dipersiapkan, dan alhamdulillah
kalau mohon maaf bukan apa-apa, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah sekitar, Jakarta pasti lebih cepat penanganannya. Dan kemarin relatif cepat. Dari Jakarta kita ke Semarang, pemirsa, sempat surut, genangan banjir kembali naik setelah hujan deras yang mengguyur wilayah jalur Pantura, Sayung, Demak pada Kamis sore. Antrian kendaraan berat pun masih terlihat merayap menerjang genangan banjir sedalam 60 cm. Antrian kendaraan menerjang jalur Pantura wilayah Sayung, Demak, Jawa Tengah masih terjadi. Ketinggian banjir mengalami kenaikan sekitar 10 cm setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada Kamis sore dengan ketinggian air sekira 60 cm pada titik paling parah. Kondisi banjir jalur Pantura pada 2 titik di Demak dan Semarang jadi cobaan berat bagi sopir truk. Para sopir truk mengaku khawatir mobil yang mereka kendarai mengalami mogok di genangan banjir. Para sopir truk berharap langkah cepat pemerintah Jawa Tengah untuk mengatasi banjir ini. Banjir kondisi parah di Pantura Demak ini berlangsung lebih dari sepekan. Selain tingginya curah hujan, juga karena naiknya siklus rob di pesisir Demak. Ya, rugi waktu, rugi tenaga juga ya. Ongkos solar megak gimana Pak? Iya, gini dikit-dikit maju, kalau dimatiin takutnya mogok, soalnya kerendam gini ya. Ini muatan apa? Dari mana mau kemana? Ini kosong sih, tadi kiriman dari Jepara, udah selesai kirim, tinggal pulang. Pulang kemana Pak? Di daerah Simongan. Ditinggikan atau gimana solusinya ya? Kalau tiap hari gini. Pemirsa, sepekan sudah banjir merendam Pantura, Jawa Tengah. Sepanjang wilayah Semarang hingga Demak, banjir ini tidak hanya berdampak pada warga tetapi berdampak signifikan terhadap jalur distribusi logistik nasional yang membuat kemacetan horor berjam-jam. Tidak hanya itu, banjir ini turut merendam jalur kereta api jarak jauh lintas utara hingga membuat sejumlah perjalanan terdampak. Sepekan sudah, banjir merendam kawasan pantai utara Jawa atau Pantura, tepatnya di sepanjang wilayah Semarang hingga Demak. Ketinggian air yang merendam kawasan itu bervariasi, di mana saat hujan deras, ketinggian air bisa mencapai 70 cm hingga lebih, yang membuat arus lalu lintas dari arah Semarang menuju Demak maupun sebaliknya macet parah. Bahkan, tingginya banjir membuat kendaraan kecil dan menengah tak bisa melintas. Hanya truk-truk bertona sebesar yang bisa melintas, itu pun dengan kecepatan yang rendah. Rekayasa lalu lintas pun disiapkan oleh pihak kepolisian, termasuk mengalihkan ke jalur alternatif guna mengatasi kemacetan panjang yang terjadi. Tak hanya mengakibatkan kemacetan panjang dan berdampak pada pengiriman logistik ke sejumlah wilayah menjadi terlambat, banjir ini pun turut berdampak pada perjalanan kereta api jarak jauh. Pasalnya, rel kereta api jarak jauh lintas utara turut terendam banjir. Sejumlah perjalanan pun mengalami gangguan, tak hanya di wilayah Daop 4 Semarang, namun merembet hingga ke wilayah Daop 8 Surabaya. Akibatnya, sejumlah penumpang membatalkan perjalanan dan mengajukan refund atau pengembalian. Sepanjang Selasa hingga Kamis pagi, tercatat ada sekitar 782 calon penumpang kereta wilayah Daop 8 Surabaya membatalkan perjalanannya. Meski begitu, kini perjalanan kereta api berangsur normal walaupun harus melintas dengan kecepatan rendah di titik rel yang terendam banjir. Mulai hari Rabu 29 Oktober 2025 jam 19.45 kemarin, jalur kereta api antara stasiun Tawang, stasiun Alas Tua sudah bisa dilewati kembali oleh perjalanan kereta api setelah sebelumnya tergenang air dan tidak bisa dilewati. Diketahui setiap harinya terdapat 15 perjalanan kereta api jarak jauh yang berangkat dan menuju ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Akibat banjir yang terjadi di jalur rel antara stasiun Alas Tua dan stasiun Semarang Tawang, membuat perjalanan kereta api di sejumlah daerah mengalami keterlambatan. Tim Liputan Berita 1.
Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kecelakaan maut antara bus antar kota dengan truk gandeng terjadi di jembatan Suramadu arah Madura, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Akibat kecelakaan, sopir dan kernet bus meninggal dunia. Sebuah bus angkutan umum antar kota jurusan Jember, Madura terlibat kecelakaan lalu lintas di jembatan Suramadu arah Madura, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Bus yang melaju cukup kencang dari arah Surabaya tiba-tiba menghantam truk gandeng yang melaju di depannya. Bus juga menghantam beton pagar pembatas jembatan setelah sopir berusaha membanting setir. Akibatnya kernet bus tewas di lokasi kejadian dan sopir bus meninggal dunia saat dirawat di RSUD Bangkalan. Sementara seorang kondektur dan seorang penumpang masih dirawat di RSUD Bangkalan setelah mengalami luka yang cukup parah. Dugaan sementara penyebab kecelakaan karena sopir bus mengantuk sehingga tidak dapat mengendalikan kendaraannya dan terlambat mengerem. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani oleh jajaran Satlantas Polres Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Berdasarkan hasil visum RSUD Bangkalan dinyatakan 2 orang meninggal dunia dan 2 orang luka berat. Penyebabnya? Untuk penyebab masih kita dalami, namun berdasarkan keterangan saksi dan beberapa petunjuk, ini tipenya adalah tabrak belakang, yaitu kendaraan bus menabrak belakang kendaraan truk gandeng. Untuk penumpang bus seperti apa dan apa banyak apa itu? Sementara dari saksi kita mendapatkan informasi ada 8 orang, 3 orang kru. Seorang pencuri motor tertimpa sial bertubi-tubi. Tidak hanya tertangkap basah saat beraksi dan jadi korban ambukan massa, ia pun harus mengalami luka bakar serius saat tersulut api justru saat petugas tengah berupaya membawa pelaku untuk diperiksa di kantor polisi. Pencuri motor yang satu ini benar-benar tertimpa sial bertubi-tubi. Yang pertama, ia tertangkap basah saat hendak mencuri motor milik warga Jalan Jojoran Gang 5 Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Ia pun hanya bisa pasrah saat warga yang marah menghakiminya dan mengikatnya ke tiang listrik. Bahkan diduga ada oknum warga yang menyiramkan bensin ke tubuh pelaku yang sudah tak berdaya. Nasib sial kedua dialami pelaku justru saat petugas gabungan datang untuk membawa pelaku ke kantor polisi. Saat petugas berupaya membuka ikatan pelaku dengan korek api, saat itulah api menyelut tubuh pelaku yang sudah terlumuri bensin. Kejadian ini pun langsung membuat kepanikan baik petugas maupun warga sekitar. Oleh petugas, pelaku langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Ya, mau tak pakai ke pasar, soalnya kan habis jemput anakku sekolah, tak parkir bentar tapi sudah tak kunci setir. Kunci setir, terus sampai tinggal masuk. Ya, tinggal masuk bentar, tapi kok aku dengar ada sepeda nyala, terus waktu aku buka pintu itu orang wes jalan, mas akhirnya tak kejar. Sudah dikembalikan ya ke korbannya, tak tahu bawa ke polsek sekarang. Oh sekarang ya, Mas. Menurut Mas tadi, menurut pengetahuan Mas ada berapa Mas korbannya Mas? Ada pelakunya ada berapa? Pelakunya katanya 2, yang satunya sudah kabur. Sudah kabur. Iya, kabur sana. Yang satunya ketangkap warga. Lari sini. Ketangkap warga. Pasar, ya. Terkait kasus terbakarnya pencuri motor, polisi masih mendalaminya, termasuk mencari tahu siapa oknum yang menyiramkan bensin ke tubuh pelaku. Sementara kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut supaya datanya valid, bukan katanya. Kalau katanya nanti katanya menyesatkan, yang kasihan Pak polisi lagi yang dikejar-kejar. Kan gitu, lebih bagus kita dari data, hasil penyelidikan nanti bagaimana. Kalau memang itu terbakarnya disengaja atau tidak sengaja, baru nanti hasilnya kita sampaikan. Itu untuk luka bakarnya sendiri, nah, berapa persen? Pelaku berapa persen? Ya tadi sekitar mungkin daerah dada gini, terus mungkin di celananya sini kan, karena mungkin ya paling sekitar antara 60 atau mungkin 60% aja. Nah, kalau dari depan gini ya 60%. Kata belakangnya kan nggak kena, yang kena kan cuma belakang depan saja. Nah kalau dilihat itu yang di gambar-gambar itu kan. Dan jika depan ya bukan bagian belakang ya. Saat ini pelaku yang merupakan residivis masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka bakar serius. Sementara polisi juga masih memburu rekan pelaku yang berhasil kabur saat aksi mereka terpergok warga. Nanda Andrianta, Berita 1, Surabaya, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto tiba di Korea Selatan untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik 2025. Pesawat yang membawa orang nomor 1 di Indonesia itu mendarat di Busan pada pukul 10:20 malam waktu Korea Selatan. Kedatangannya disambut sejumlah menteri dan diaspora. Berikut kita simak laporan dari jurnalis Berita 1 Agnes Valentina langsung dari Korea Selatan.
pemirsa Berita 1 pada malam hari ini Presiden Prabowo Subianto telah resmi tiba di Hotel Lahan Selek Gyeongju, Korea Selatan. Tadi pada kedatangannya, Presiden Prabowo Subianto disambut dengan sangat baik dan juga penuh sukacita oleh para menteri dan juga para diaspora Indonesia. Dan ada pun menteri tadi yang ikut menyambut, ada Menteri Perdagangan, lalu ada Menteri Investasi, Menteri Perekonomian, dan juga Menteri Luar Negeri. Dan tentu saja pemirsa, tadi saat kedatangan Presiden Prabowo Subianto, Presiden sempat menyalami seluruh diaspora yang telah menantinya sejak tadi, dan bahkan sempat terjadi sedikit interaksi kecil di antara Presiden dan juga para diaspora tadinya. Dan pemirsa, kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Korea Selatan pada hari ini juga menandai bahwa besok Presiden Prabowo Subianto akan resmi menghadiri acara konferensi tingkat tinggi KTT APEC 2025, di mana nanti Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti 2 sesi, di mana besok sesi pertama akan dimulai dengan dialog mengenai ekonomi dan juga bisnis. Lalu nantinya pada malam harinya Presiden Prabowo Subianto akan mengikuti jamuan diplomatik, di mana misi ini pemirsa, di jamuan diplomatik ini Presiden Prabowo Subianto dengan 21 kepala negara akan saling bertukar pandang, dan tentu saja ini sifatnya non formal sehingga ini sangat strategis tentunya untuk mencapai keputusan-keputusan tertentu mengenai masalah ekonomi, bisnis, dan juga politik. Dan pemirsa, dalam APEC 2025 ini kami informasikan memang terdiri dari 21 kepala negara anggota APEC, di mana nantinya dalam konferensi tingkat tinggi ini Presiden Prabowo Subianto dengan seluruh kepala negara akan berdiskusi dan berbicara mengenai banyak sekali permasalahan, dan tentu saja ini sangat penting bagi tidak hanya keuntungan bagi Indonesia namun seluruh negara-negara lainnya yang saat ini tengah menjadi pusat perkembangan Asia Pasifik. Dan pemirsa Berita 1, untuk mengetahui update selanjutnya mengenai apa saja kira-kira besok yang akan dihasilkan Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia, apa saja kerjasama yang akan dihasilkan antara Indonesia dan juga Korea, dan juga mungkin Indonesia dengan beberapa negara lainnya yang merupakan anggota APEC, tetap saksikan Berita 1 dan langsung dari kota Gyeongju, Korea Selatan. Agus Valentina, Berita 1 melaporkan. Informasi dari mancanegara, pemirsa, ketegangan politik di Tanzania meningkat setelah protes pasca pemilu meluas hingga ke perbatasan dengan Kenya. Bentrokan antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan membuat aktivitas lintas batas terhenti. Gelombang protes kembali mengguncang Tanzania pada Kamis siang. Warga turun ke jalan untuk memprotes hasil pemilu yang dianggap tidak adil, dengan bentrokan hebat terjadi di sejumlah kota besar, termasuk di wilayah perbatasan dengan Kenya. Di kota perbatasan Namanga, lalu lintas negara lumpuh total setelah pengunjuk rasa bentrok dengan aparat Tanzania. Saksi mata menyebut polisi Tanzania bahkan melemparkan gas air mata hingga melintas perbatasan Kenya, memicu kepanikan warga dan pelancong yang terjebak. Situasi ini membuat aktivitas perdagangan dan perjalanan antar negara terganggu. Petugas dari kedua negara kini bekerja sama untuk menangani situasi dan mengamankan kawasan perbatasan. Diketahui kerusuhan ini terjadi di tengah protes nasional yang telah berlangsung 2 hari. Sedikitnya 2 orang tewas, termasuk seorang petugas polisi dan seorang warga sipil. Sejumlah fasilitas publik seperti kantor polisi, bus, dan pom bensin juga dibakar massa. Dan pemirsa, selanjutnya kita akan menyaksikan informasi olahraga terbaru di Berita 1 Sports bersama rekan saya Dev Nirwana di Berita lain. Baik, benar sekali Dev. Sebelum kita melanjutkan aktivitas hari ini, pemirsa, kita simak dulu perkiraan cuaca untuk sejumlah kota besar di Indonesia yang informasinya telah kami rangkum dari situs BMKG berikut ini. Kita lihat perakiraan cuaca hari ini 31 Oktober 2025 di Aceh diperkirakan akan berawan, kemudian di Medan hujan ringan, lalu di Bandar Lampung berawan. Selanjutnya di DKI Jakarta hari ini diprediksi terjadi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 30 derajat. Kemudian di Bandung juga terjadi hujan sedang. Kemudian di Semarang, Jawa Tengah, hujan ringan dengan suhu 21 derajat hingga 28 derajat Celcius. Selanjutnya di Samarinda,
Kalimantan ini diprediksi terjadi hujan ringan. Kemudian di Makassar berawan hari ini, dan di Denpasar, Bali diprediksi hari ini terjadi hujan ringan. Selanjutnya masih dari Indonesia Timur ada Ambon. Diprediksi hari ini terjadi hujan ringan, kemudian di Jayapura, Papua, diprediksi juga terjadi hujan ringan. Dan pemirsa, informasi perakiraan cuaca tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita pagi ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Said Mansur. Dan saya Dev Nirvana mengucapkan terima kasih Anda sudah memilih untuk mengawali hari bersama kami di Berita 1 Pagi. Berita 1 Pagi hadir setiap hari pemirsa mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda juga telah mengikuti seluruh media sosial Berita 1, baik di Instagram, X maupun YouTube. Dan pemirsa, optimisme harus tetap kita kobarkan di tengah beragam peristiwa yang mendera bangsa kita. Saksikan pembahasan dan dialog seputar bagaimana Indonesia berbenah di program-program Berita 1 Bersatu Menginspirasi. Selamat hari Jumat.